Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum Warabani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kita Indonesia, kita Pancasila. Gini judulnya ya. Ini harus kita sampaikan ya. Kristen tidak nyaman ucapkan selamat lebaran. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai orang Kristen, teman-teman saya banyak orang-orang Muslim. Dulu ya, kami itu nyaman-nyaman saja selamat lebaran ya. Tapi sejak muncul ya loh, orang Muslim dilarang mengucapkan Natal. Dilarang mengucapkan selamat Natal. Lah kita yang saling sesama teman ya, teman-teman pekerja dalam satu perusahaan ya. Lalu kalau kita mau mengucapkan selamat lebaran ini ragu-ragu dan tidak nyaman. Jangan-jangan Anda nggak mau diucapkan selamat lebaran, apalagi nanti kalau bahasanya nggak pakai bahasa Arab ya. Kalau kami hanya mengatakan selamat Idul Fitri atau selamat lebaran lah. Mau nulis Idul Fitri takut salah ya. Idul Fitri ya. Atau bagaimana lah. Biasanya orang-orang itu ditulis pakai bahasa Arab lalu pakai ada bahasa-bahasa Arab gitu ya. Ya, kalau kita cuman menulis selamat Idul Fitri itu pun takut salah. Akhirnya kita cuman ngomong apa? Selamat Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir batin, cuman begitu. Ya, tapi kita nggak nyaman, takutnya Anda nggak berkenan ya. Orang Kristen ya karena paham bahwa dilarang mengucapkan selamat Natal, maka dia juga punya pemahaman dilarang menerima ucapan selamat lebaran dari orang Kristen. Bapak Ibu Saudara ya, saya merasakan betul kondisinya seperti ini ya. Makanya saya nggak lagi ya kepada teman-teman yang Muslim ya, saya tidak lagi mengucapkan selamat lebaran. Tapi saya paling kalau sama keluarga ketemu. Kalau ketemu langsung baru oke ya. Selamat lebaran tante, selamat lebaran om gitu ya. Ya, begitu paling ya. Jadi saudara, ini memang sangat memprihatinkan ya, negara kita ini sekarang sudah tidak lagi ya. Ya, hal-hal seperti itu kok tidak ada lagi ya. Kalau dulu orang itu nggak apa-apa ya, Pak Henry selamat Natal ya gitu ya. Kalau malam Natal tanggal 24 atau 25 saya sering dapat dulu dari orang-orang Muslim. Tapi sejak ada larangan bahwa haram mengucapkan selamat Natal, ya kita juga mau mengucapkan selamat lebaran kan bagi dia terus bilang haram juga menerima ucapan dari orang Kristen. Kan begitu ya. Ya ini negara memang lambat mensikapi ini. Kita sangat menyesalkan hal ini ya. Menteri Agama juga sangat lambat ya waktu itu ya, sehingga di masyarakat sudah nggak ada lagi ya, kecuali dengan orang yang sangat dekat ya. Kadang-kadang saya masih berani gitu, sama keluarga dekat juga saya nggak berani kalau lewat WA ya, mendingan didatengin. Jadi kami umat Kristen ini tidak nyaman untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Apalagi kata-katanya cuma begitu, nggak ada tulisan Arab katanya. Ya, jadi pokoknya kalau nggak ada tulisan Arab nggak diterima katanya. Sampai segitunya ya. Terjadi degradasi yang namanya hubungan keharmonisan antar umat beragama ya. Sadar atau tidak sadar itu yang terjadi loh saudara-saudara ya. Jadi akhirnya apa? Saya tunggu orang lain ya toh. Orang lain misalnya di grup lalu dia mengirim gitu kan. Mohon maaf lahir batin, biarin dia dulu yang ngirim, baru nanti tak balas standar selamat lebaran, mohon maaf lahir batin juga. Ya, biarin dia yang ngirim dulu ke saya gitu. Ya, karena memang situasinya sudah tidak nyaman ya. Ini supaya semua iya ya, sama Pendeta HTD bener, kita juga udah nggak enak kalau ngirim lewat WA, tapi kalau ketemu langsung it's okay ya. Ya makanya kita ketemu langsung dengan saudara-saudara dekat gitu, ketemu langsung lalu salaman selamat lebaran ya, paling begitu ya. Atau
kan dari pihak mereka kan menjunjung tinggi yang namanya hierarki, siapa yang paling tua di dalam susunan itu ya, susunan hierarki kekeluargaan. Kalau kebetulan saya ini adalah di antara itu paling tua ya, kan istri saya misalnya, istri saya itu anak paling tua ya. Jadi di mata adik-adiknya istri saya adalah orang tertua di silsilah keluarga itu. Walaupun kami Kristen, mereka pada datang selamat Lebaran. Lalu kita WA-WAan, makanannya dari mana kupatnya? Oh, tenang aja, kupat disuplai dari mereka. Ya, adik-adik, ipar saya mensuplai kupat, mensuplai itu ditaruh di rumah saya, lalu mereka pada datang. Ya. Istri saya adalah satu-satunya yang Kristen dari 5 bersaudara. Saya juga satu-satunya Kristen dari 4 bersaudara. Ya, jadi keluarga kami ini Muslim semua. Ya, udah mencar kemana-mana, kami tidak melakukan lewat WA. Nggak mau kalau lewat WA. Ya, jangan-jangan sekarang ini kan aduh saudara ya. Ya namanya itu sudah pada terpapar yang namanya paham-paham seperti itu ya. Ya, makanya kita prihatin ya kondisi seperti ini. Kita itu, saya orang Kristen tidak nyaman mau mengucapkan selamat Lebaran ya. Sudah tidak nyaman posisinya sekarang ini. Tunggu mereka pada mengucapkan baru tak kasih balik. Demikian pula selamat Natal saya juga nggak pernah ini. Kecuali sesama orang Kristen ya. Sesama orang Kristen pun kadang-kadang ya inilah ya. Kalau sama orang Kristen masih oke lah selamat Natal begitu ya. Paling-paling begitu ya. Gitu ya Pak ya, jadi kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Jadi kami tidak melakukan itu, kami tidak secara ini kami tidak mengucapkan selamat Lebaran. Takutnya Anda tidak mau ya. Ngapain terima ucapan selamat Idul Fitri dari orang Kristen? Nulisnya juga salah. Udah gitu nggak pakai huruf Arab lagi. Saudara, bener nggak ya? Kalau ngirim ucapan selamat nggak pakai huruf Arab sama dia nggak diterima loh. Walaupun dia nggak ngerti apa-apanya, nggak ngerti bacaannya, pokoknya kalau ada huruf Arabnya baru diterima. Ya, kalau kepaksa ya saya forward, terima orang nggak apa tuh kata-katanya itu, wah kata-katanya pakai Arab melulu ya loh. Tak forward aja. Ya mereka pikir ini pasti cuman forward, ini nggak mungkin HTD ngerti kayak begini ya. Ya kadang-kadang kita masih seperti itu tuh karena ketidaknyamanan kita, karena hubungan antar umat beragama sudah terdegradasi oleh dengan yang namanya paham-paham radikal ya toh. Haram begini, haram begitu. Dan ya kita sudah telat, mau menyikapi ini sudah telat ya toh. Demikian pula sudah masuk kemana-mana, ke instansi kemana-mana ya. Ya ini ya, kita mumpung ini ya. Dulu di dalam kelas ya, di dalam kelas sekolah negeri itu yang ada apa? Pangeran Diponegoro, Cut Nyak ya, kemudian ada Jenderal Sudirman, gambar-gambarnya kan gitu. Sekarang gitu nggak? Enggak. Sekarang gambarnya apa? Ya sudah, saya nggak usah sebutin lah. Di dalam kantor sebuah instansi, kita masuk di departemen misalnya di kepala dinas di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten wali kota ya, kita masuk di kepala dinas ya, di belakang tempat duduknya itu apa, aduh saudara ya makanya kita tidak heran loh ya, dulu kan pernah heboh tuh di KPK saja, di meja-mejanya ada bendera-bendera itu kayak gitu kan, sudah masuk kemana-mana ini ya. Ya kalau kita bilang ya sudah telat, ya kita sudah telat seperti ini, belum ada yang bisa menggebrak gitu. Supaya kita itu back to the culture. Memang kultural kita, kebudayaan kita itu toleransi dari dulu. Tapi sejak masuknya paham-paham yang radikal ya, radikal di kekristenan juga ada, di Muslim juga ada. Ini akhirnya masuk ke wilayah-wilayah yang harusnya netral ya. Ya semua yang saya keluarkan nggak ada direspon sih. Salah satunya begini, ini permintaan paling cerdas ini di seluruh Indonesia begini. Pada jam kerja dan hari kerja, semua ASN, TNI, Polri dilarang memakai simbol-simbol agama. Berani nggak? Pada jam kerja, hari kerja. Berani?
supaya kita tuh netral, itu melayani untuk semua. Ini ide paling brilian seluruh Indonesia ya. Pada jam kerja, hari kerja, ya tidak boleh memakai atribut keagamaan. ASN, TNI, Polri, ya. Yang semua yang bersifat kenegaraan, guru-guru negeri juga nggak boleh. Berani? Ya. Pada jam kerja, hari kerja. Di luar jam kerja, silahkan Anda mau jadi kiai, mau jadi pendeta, mau jadi silahkan. Tapi kalau pada jam kerja dan hari kerja, Anda harus nasionalis. Tidak boleh memakai atribut keagamaan. Berani? Itu kalau mau. Tapi solusi cerdas ini, ya, udah beberapa tahun saya dengungkan ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kami umat Kristen sudah merasa tidak nyaman untuk mengucapkan selamat Lebaran. Takutnya Anda nggak mau terima. Takutnya ya. Ya akhirnya kita saling menunggu ya. Tunggu aja kalau dia ngucapin baru kita balik. Ntar kita ini, sorry Pak, kami nggak mau terima ucapan dari orang Kristen katanya. Kami aja nggak mengucapkan selamat Natal, haram hukumnya, misalnya seperti itu. Ya, sudah sampai seperti itu. Jadi jika ada instansi state dari orang-orang yang berwenang mendengarkan tayangan ini, saya Pendeta Henry Tandianta membuat usulan paling cerdas se-Indonesia. Pada jam kerja dan hari kerja dilarang memakai atribut keagamaan untuk ASN, TNI, Polri, termasuk di situ guru-guru dan lain sebagainya. Ya, jalankan kalau memang hebat ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.